Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali ya pada materi mengukur sudut pada jarum jam. Ya, jangan lupa kalian mencuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah ya, untuk menjaga kesehatan kita. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi mengukur sudut pada jarum jam. Ya, kali ini kita akan mencari tahu ukuran sudut pada jam dinding. Nah, di sini ada gambar jamnya ya. Pada jam tersebut terdapat dua buah jarum, yaitu jarum panjang yang disebut juga dengan jarum menit, dan jarum yang pendek disebut juga dengan jarum jam. Pada lingkaran tersebut ada 12 angka dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 12. Nah, ukuran pada satu lingkaran penuh, ukuran sudutnya adalah 360 derajat. Jadi, 360 derajat dibagi dengan 12, maka jarak setiap angka pada jam dinding besar sudutnya adalah 30 derajat. Lebih jelasnya pada gambar berikut ini ya. Nah, perhatikan di situ jarak antara angka 1 dengan angka 2 besarnya adalah 30 derajat. Kemudian jarak antara angka 2 dengan angka 3 besarnya 30 derajat. Dan jarak antara angka 3 dan angka 4 besarnya juga 30 derajat. Jadi kita tinggal menghitung kalau misalnya ada jarak dari angka 12 sampai angka 6, maka besar sudutnya adalah 6 dikali 30 derajat atau besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, pada contoh berikut ada jam dinding yang menunjukkan pukul 1. Di sini jarak antara dua buah jarumnya adalah satu angka, sehingga besar sudut pada pukul 1 adalah 30 derajat. Sedangkan pada pukul 2 jaraknya adalah 2 angka, sehingga besar sudut pada pukul 2 adalah 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Kemudian jarum yang menunjukkan pukul 3 ada 3 angka jaraknya, sehingga besar sudut pada pukul 3 adalah 3 dikali 90 derajat, 3 kali 30 derajat adalah hasilnya 90 derajat. Kemudian pada pukul 5 terdapat jarak 5 angka, sehingga besar sudut pada pukul 5 adalah 5 kali 30 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. Nah, soal berikutnya, berapakah besar sudut pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12? Nah, ini gambarnya nih, pukul 12. Ya, jadi jarum panjang atau jarum menit berimpit dengan jarum jam. Jadi, jawabannya adalah 0 derajat. Kita ke contoh soal berikut ya. Gambarlah jarum jam yang membentuk sudut terkecil 90 derajat dan B 180 derajat. Nah, kita jawab yang nomor A dulu. Pada nomor A, 90 derajat artinya 3 dikali 30 derajat ya, berarti jaraknya adalah 3 angka. Sehingga kita bisa membuat gambarnya, yaitu jarum menit menunjukkan ke angka 12 dan jarum jam menunjukkan ke angka 3. Jadi terdapat 3 angka antara jarum menit dengan jarum jam, sehingga menunjukkan pukul 3. Untuk jawaban yang nomor 2, terdapat 180 derajat, sehingga kita ketahui 180 derajat adalah jarak 6 angka. Sehingga kita gambar jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum jamnya atau jarum pendek menunjukkan ke angka 6. Artinya 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Contoh soal berikut. Di sini ada jam yang menunjukkan pukul 2.30. Tentukanlah besar sudut terkecil pada pukul 2.30. Ya, caranya atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menghitung lintasan pada jarum menit. Ya, jarum menit itu sudah
berjalan dari angka 12 sampai dengan angka 6. Jadi, lintasannya adalah 6 dikali 30 derajat, yaitu 180 derajat. Kemudian, kita menghitung lintasan pada jarum jam atau jarum pendek. Nah, pada jarum pendek, dia telah melintasi dari angka 12 sampai dengan angka 2 atau 2,5 ya, lebih setengahnya. Sehingga kita menghitung 2,5 dikali 30 derajat, yaitu kita hitung satu-satu, 2 kali 30 derajat ditambah setengah dikali 30 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat ditambah 15 derajat, yaitu 75 derajat. Nah, setelah itu kita mengurangi lintasan pada jarum menit dikurangi lintasan pada jarum jam. 180 derajat dikurangi 75 derajat, hasilnya adalah 105 derajat. Soal berikut ini menunjukkan jam pada pukul 1.15 atau 1/4. Tentukan besar sudut terkecil pada pukul 1.15. Ya, cara menjawabnya seperti soal yang sebelumnya ya. Yang pertama, hitung lintasan pada jarum menit, di mana jarum menit telah melintasi 3 angka. Sehingga kita kalikan 3 dengan 30, hasilnya adalah 90 derajat. Sedangkan lintasan pada jarum jam telah menempuh dari angka 1 sampai 1/4. Jadi 1/4 dikali 30 derajat, hasilnya adalah 1 dikali 30 ditambah 1/4 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 30 ditambah 7,5 derajat, hasilnya adalah 37,5 derajat. Kemudian kita mengurangi lintasan pada jarum menit dikurangi lintasan pada jarum jam. Hasilnya adalah 90 derajat dikurangi 37,5 derajat. Hasilnya adalah 52,5 derajat. Baik, kita ke contoh soal berikutnya, yaitu jarum jam yang menunjukkan pukul 5.45 atau kita sebut juga 5/3/4. Kita akan menghitung besar sudut terkecil pada sudut 5.45. Caranya adalah yang pertama kita hitung lintasan pada jarum menit, di mana jarum menit telah menempuh 9 angka. Jadi 9 kali 30 derajat adalah 270 derajat. Kemudian kita menghitung lintasan pada jarum jam, di mana jarum jam telah menempuh 5 angka dengan 3/4-nya. Jadi 5/3/4 kali 30 derajat adalah 5 kali 30 derajat ditambah 3/4 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat ditambah 22,5 derajat adalah 177,5 derajat. Kemudian lintasan pada jarum menit kita kurang dengan lintasan pada jarum jam. Hasilnya adalah 270 derajat dikurang 177,5 derajat. Hasil akhirnya adalah 92,5 derajat. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini, tugas kalian adalah mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 pada halaman 185. Selamat mengerjakan, semoga sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.